Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris yang akan memberikan cara-cara tentang permawaran. Salam sehat pecinta mawar maupun bukan pecinta atau pecinta tanaman. Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesuksesan dan ketenangan hati pastinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang stek. Jadi stek itu adalah pohon yang dipotong batangnya kemudian langsung ditanam dan jadi, itu namanya stek. Ada juga yang dinamakan okulasi. Okulasi itu adalah sebuah tanaman mawar yang dikawinkan atau disilang, itu namanya okulasi. Kali ini saya akan membahas tentang stek. Nah, di depan saya ini udah ada stek yang udah 1 atau 2 minggu sudah ditanam dan mudah-mudahan sudah jadi akar. Jadi kalau saya stek mawar itu langsung medianya yaitu sekam. Yang pertama sekam atau kulit padi, yang kedua tanah, yang ketiga itu daun bambu busuk. Jangan pakai kohe kambing. Nah, ketiga bahan tersebut dicampurkan, diaduk dengan rata, tapi fokuskan kepada tanah harus lebih banyak daripada yang keduanya. Tanah yang paling banyak, tapi harus ada gabah sama daun bambu busuk, itu harus ada. Jadi jangan polos tanah aja, tapi tanah harus lebih banyak. Cara pemotongan, cara pilih batang yang bagus. Batang yang bagus itu yaitu batang yang sudah lumayan gede dan ijonya ijo setengah tua, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan dikhususkan untuk kualitas pohonnya itu setengah muda atau enggak terlalu muda atau enggak terlalu tua. Itu yang paling bagus dan cepat berakar. Jadi cara motongnya yaitu pas bawahnya kita potong dengan runcing atau menyerong seperti ini. Ini bertujuan supaya akar cepat keluar tunas. Supaya bawah batang ini cepat keluar akar lebih cepat. 1 minggu sudah ada efek seperti atau sudah keluar akar cepat kalau motongnya seperti ini. Dan utamakan itu pisaunya harus bagus, jangan kotor atau jangan jelek, nanti efeknya akan menghitam. Ini ya, kelihatan ya, motongnya seperti ini. Pisaunya harus bersih dan batangnya harus pas. Dipotong 15 cm itu minimal atau 20 cm itu maksimalnya dipotong. Atasnya juga menyerong seperti ini, bawahnya juga sama seperti ini. Setelah diaduk media tanam, tanah sama semua bahannya yang tadi disebutin, diaduk semua. Lalu masukkan polybag sepadat-padatnya, harus dipadatkan, wajib harus dipadat-padatkan. Jangan sampai tidak padat, itu kuncinya. Kunci yang pertama harus padat, karena stek itu masih menyendiri atau masih mandiri. Jadi batang yang ditanam itu bisa jadi karena harus menyendiri dan harus benar-benar penanamannya, jangan asal. Tuh, ini sangat kuat, tidak goyang kalau ke hembus angin. Harus kuat ditanamnya. Setelah media tanam yang sudah disiapkan, 1 hari didiamkan, langsung kita tanam. Jangan asal tanam, jangan asal dimasukkan. Ini udah 2 minggu saya cabut, hasilnya seperti ini. Ini udah jadi akar ya, udah ada efek, ada bedanya, udah keluar akar. Kalau nggak jadi, itu bukan seperti ini tapi hitam.
menghitam kulitnya. Ini menghitam, kemudian batang atasnya menguning. Tapi ini jadi udah ada tuh hitam-hitam. Kelihatan ya. Jadi cara penanamannya yaitu 2 atau 3 ruas ke dalam media tanam, harus dalam. 1, 2, dan 3. Harus masuk ke dalam tanah segini, ke atas segini. Jadi supaya cepat jadi. Tunasnya belum, tapi akarnya udah jadi akarnya. Tunasnya belum kebanyakan, tunasnya dulu, dan ke bawahnya nggak ada, itu PHP. Kalau cara ini nggak, asal kita cari tempat yang teduh dan terbuka. Itu cara yang pertama, stek. Ini media tanamnya yang tadi ya. Jangan lupa media tanam sama cara penanamannya. Itu kuncinya. Jangan asal nanam, harus padat sekali. Harus sampai kuat. Di proses penanaman itu jangan kesenggol atau keinjek ayam, ketendang kucing, nggak boleh, supaya kuat dan prosesnya tidak terganggu. Itu stek, kunci stek. Ini Charles Darwin ya, bukan Saker. Charles Darwin, ada juga yang udah jadi Holland. Ini udah pasti jadi, nggak tahu kalau udah dicabut kayak gini. Contohnya ada lagi. Ini media tanamnya daun bambu sama tanah. Jadi tanahnya saya kasih 80%, sama daun bambunya 20%, saya aduk rata, kemudian ditanam dan dipadatkan sekali, sangat padat. Ini berat tanah. Kita lihat ini tidak ada tunas yang tumbuh, ini udah 2 minggu tidak ada tunas, ada tunas sedikit. Tuh, kita lihat akarnya ya, kita cabut. Sudah ada akarnya, sudah ada keluar akar. Kalau pakai media tanam yang tadi tanah sama daun bambu. Kalau yang tadi yang pertama itu tanah, sekam, sama daun bambu. Kelihatan nggak? Tuh yang putih-putih di pinggir-pinggirnya. Ini udah 2 minggu seperti ini. Udah pasti jadi kalau udah ada ciri-ciri keluar akar. Kalau udah seminggu nggak jadi, pasti hitam bawahnya dan menguning ke atasnya. Kelihatan ya. Jadi kunci yang pertama, yang penting kuncinya aja, jangan lama-lama videonya. Jadi kunci stek itu yang pertama, media tanam harus tanah yang gembur, jadi yang bisa menyimpan air lebih lama tapi tidak terlalu lembab. Yang kedua itu harus motong dengan pisau yang bersih. Itu kuncinya. Karena kalau kita pakai pisau yang jelek atau yang kotor, itu bisa efek menjadi hitam atau mati. Itu dari pisau saja bisa menyebabkan kematian pada pohon mawar. Kunci yang ketiga, penanaman harus padat, sangat-sangat padat. Harus dipadatkan, di dalam polybag itu harus padat. Jangan asal nanam gitu, jangan. Jadi padatkan dulu. Jadi siram atau kepegang sedikit, tidak terganggu. Jadi aman lah proses akar di bawah itu, tidak gampang kesenggol langsung mati, kesenggol mati. Kalau nanamnya kuat itu pasti dijamin 90% itu jadi. Itu yang saya coba dan udah pernah beberapa kali tes. Kalau media pasir atau media yang lain, saya baru coba media sungkup sama stek kayak gini. Ada satu lagi pakai bawang. Itu ntar lanjutannya video-video selanjutnya. Ini kunci-kuncinya sudah dikasih tahu. Kalau bisa kita coba di rumah, apa salahnya
tanaman-tanaman mawar yang gede atau yang kampung, mawar kampung itu dicoba dipotong kita tanam. Jangan sampai ini oleh-oleh nonton video saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa lancar terus mengurus mawar dan ada semangat lagi, tidak mengeluh dengan mawar yang sering mati atau mawar yang sering gagal. Itu kegagalan itu adalah pelajaran. Sekian dari saya, mohon dukungannya, subscribe dan tonton terus, ikuti video saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.